channel Suarman MP ya. Jadi ada yang nanya ya, yang komen, tapi nggak dari YouTube guys, nggak dari YouTube, melalui sosial media ataupun tanya-tanya di lapangan gitu lah guys ya. Pokoknya nggak berhubungan sama sosial media gitu. Jadi ada yang nanya, Bang Di, kalau punya duit katanya kan sekitaran 40 atau sampai 50 juta, mobil apa yang bagus Bang? Oke, aku nggak bahas di angka 50 atau 40 jutaannya ya. Yang pertama, kalian tuh mau apa kan gitu, sedan kah ya kan, ataukah mobil keluarga 3 baris kan gitu. Kalau ini kan 2 baris ya kan, sama seperti sedan, tapi ini nggak sedan guys, nggak bisa disebut sedan juga, cuman dia cuma 2 seater ya. 2 seater tuh 2 tempat duduk depan sama belakang, cuman bagasi lebar. Ada juga pun CRV yang kayak gini dimodif itu dijadikan bangku belakang, bisa 3 seater jadinya. Jadi lepas dari situ, ini mau mobil apa dulu kan? Gini aja lah, kita bahas semua ya. Kita bahas dulu sedannya ya. Kalau sedannya di angka 50 sampai 50 sampai ini ya, 50 atau 40-an gitulah, pokoknya di bawah 50 lah kita bilang. Aku nggak bisa bilang 50. Mau lihat dulu kalian mau sedan apa gitu, atau enggak gini lah, yang kuat Bang gitu, yang tahan lagi. Kalau kalian cari kuat, tahan, hemat, tapi minus di tahunnya, kalian bisa pakai Corolla Grid. Kenapa Corolla Grid Bang? Corolla Grid itu guys, ada teman aku pakai udah lama Corolla Grid. Ini bukan sponsor ya atau kenapa ya, nggak dibayar. Jadi dia pakai itu udah sekitar ada 7 tahun, 8 tahun gitu dia pakai, dia bilang nggak pernah overhead. Namanya Corolla guys, walaupun yang tahun tua ya, tahun lawas lah kita bilang kan, 85an aja guys, nggak pernah overhead guys. Menurut owner orang itu bilang ya, owner yang punya Corolla, memang sih Corolla itu kuat, karena Toyota paling kuat itu Corolla pada masanya. Itu kan Corolla Grid 95, 96 gitu kan. 96 belum, udah nggak Grid ya kalau 96 tuh, lain lagi ada sebutan. Nah itu kuat guys, tahan lama, bandel. Kalau yang di Suzuki Bang, brandnya oke, mantap. Kalau Suzuki kalian tuh brandnya boleh pakai Baleno, mantap. Kalau Baleno dijamin, terus terang. Itu teman bapak aku ya, kalau kalian tahu tuh Pangomar Tubung tuh, kayak di dalam tuh dia sampai koleksi 3 Baleno. Saking memang hematnya Baleno tadi, perawatannya pun gampang, jarang rusak guys, jarang ada trouble. Minyak pun irit. Aku pernah pakai Suzuki, memang kalau Suzuki nih guys, bahannya tuh bandel kali. Sampai sekarang pun aku masih pakai Suzuki. Apa coba? Angkutan pickup, pakai Suzuki guys. Bahannya lebih mantap daripada Mitsubishi. Aku nggak bilang KDNP guys. Memang kalau orang bilang fuel 300 kuat demi, tapi guys ada aja trouble-nya. Pakai juga udah 300, banyak trouble. Suzuki ini guys jarang ada trouble. Itu ibaratnya baby blue kita ya, makeupnya itu sampai berasa pun kalau Suzuki guys masih mantap aja guys. Tapi kalau Mitsubishi berasa kadang-kadang nggak bisa dipakai, tenaga loyo gitu kan. Ini guys walaupun berasa, tenaga masih pol, mantap lah pokoknya kalau Suzuki, mau kaleng-kaleng. Terus kalau di Toyota udah tadi ya, di Suzuki-nya udah ya. Kalau di Honda-nya apa Bang? Kalau Honda Genio, sekitar gitulah harganya kan. Genio itu sekitar 40, 35, tergantung ya pajak hidup ataupun apa. Genio, kalian tahu pasti Genio. Aku tampilkan nanti fotonya Genio yang kayak mana. Terus itu dari Honda udah, Toyota udah ya. Ini pengalaman pribadi aku ya guys, orang cerita-cerita. Jadi jangan kalian nanti mau beli mobil yang mana, produk mana, tadi terserah kalian. Tapi ini yang bandel, memang 100% bandel. Ini sedannya ya. Udah itu tadi udah Toyota udah ya, Hondanya udah, Suzuki udah. Kalau
Suzuki udah ya. Kita bahas apa lagi ya? Mobil Kia-nya abang lebih murah lagi, lebih hemat lagi, 30-an 35-an, pokoknya bang 40 ini lebih murah. Apa bang? Timor ataupun Kia Septia. Nah, itu guys, push mantap guys, perawatannya pun enak, jarang overheat juga. Cuman itulah ya, sampai mobil tua ini jangan kalian tuh radiator diperiksa sebelum pergi. Sementara mobil muda aja guys banyak bermasalah, apalagi motor tua. Jadi harus kalian sering-sering cek itu. Jangan nanti mobil itu sebetulnya bagus, gara-gara ada air radiator bocor ataupun air radiator itu kering, kalian gas saja di tol kencang, jebol mesinnya. Kalian salahin mobilnya kok kayak gini tenaganya. Kalau kalian mau bagus beli Motuba ini ya, motor tua, kalian bisa gini aja guys. Yang pertama kalian ganti air radiatornya, tempat radiator ya, itu kalian ganti kalau kalian mau bagus. Udah di situ ya kan. Kalau Mercy guys sering overheat ya, BMW pun banyak masalahnya. Cuman aku sorry ya, itu tergantung pilihan kalian. Jangan nanti gara-gara kalian ada punya duit segini mau beli BMW kan. BMW kan lebih berkarisma banget ya. Oke, lebih berkarisma memang. Benar kalian bilang berkarisma. BMW memang berkarisma. Yang harga 50 pun udah berkarisma kali. Tapi kalian perlu ingat, BMW yang kalian piara ibaratnya 60-70 jutaan kalian beli ya kan, memang berkarisma lah, cantik, itu pun elegan, bawa nongkrong pun gak mampun. Tapi kalian perlu ingat, apa yang perlu ingat? Yang pertama, BMW itu buat jantungan. Pengalaman kawan aku, dia bilang kayak gitu. Banyak pikiran kata. Boleh lah, nanti komen yang punya BMW boleh. Tahu lah kalian tuh kayak mana BMW. Banyak progresnya kata dia. Nanti mekanismenya sering banyak bermasalah. Sorry ya, ini bukan maksudnya mau ngapakan BMW, produk BMW enggak juga. Mercy pun gitu kata, lebih parah lagi Mercy guys. Mercy sering overheat, nanti kadang-kadang panas dia mati kata. Udah itu dingin pun payah di start katanya. Itu susah guys. Harus ketemu mekaniknya yang betul handal, karena dia itu ibaratnya ngerjain Mercy, pernah dia ngerjain BMW. Terus ada juga mobil yang bandai Hyundai. Nah, Hyundai itu susah guys. Jadi kalau nggak ketemu kalian benar-benar dengan dokter mobilnya yang benar-benar, itu nggak bakalan jumpa masalahnya guys. Karena dia bilang kawan aku pernah dibawa dia itu ke bengkel pinggiran. Dia punya BMW sekitar 1,5 tahun, pening kepalanya dilepas sama dia. 1,5 tahun dia pakai. Dia pernah ibaratnya cerita pengalaman dia. Rupanya guys itu gara-gara sensor guys. Jadi mobil itu di start kayak hidup, sensornya. Dibawa dia ke beberapa bengkel ya. Datang bengkelnya ini pandai-pandai, dibongkar-bongkar semua, akhirnya makin teruk. Jadi dibawa dia suatu bengkel, memang ini pemegang BMW, Mercy, Hyundai. Aku lupa lokasi di mana, pokoknya di daerah Medan gitulah, dibilang dia. Cuman Medan mana? Medan pun banyak, aku lupa lah, pokoknya dibilang gitulah guys. Sama dia Medan kota ya. Terus dibilang dia gini, rupanya masalah cuma di sensor. Gak tahu kalian. Jadi memang sengeri itulah kalau kita piara produk luar ya. Hyundai jangan macam-macam. Kalau kalian ibaratnya nggak mau orangnya itu bangsa buat pening, jangan piara lah Hyundai, BMW, Mercy, Volvo, itu jangan kalian piara, terus terang aja. Tapi kalau kalian mau ada pengalaman, udah itu pun kalian kalau disusahi pun nggak apa-apa, ya udah bakal kalian pilih itu produk-produk itu ya. Karena gini guys, kita ya guys, yang paling penting itu ibaratnya ya, kita ini mobil namanya udah mobil tua ibaratnya lah, yang beli di bawah 50 juta macam tadi kan. Kita itu kalau BMW kan 60-70an segitu pasarannya. Kita itu kalau beli kan, kita beli pasti namanya motor tua ini pasti ada kendala guys, kita kan nggak tahu trouble ibaratnya. Tapi kalau yang mobil tersebut tadi jarang trouble kata orang tuh guys.
apalagi kalau sering servis. Barang trouble BMW, kalian panggil bengkel, ibaratnya aja nih, panggil bengkel, halo, pinggir jalan ya kan, ataupun kalian telepon lah siapa kenalan kalian bengkel, itu bisa angkat tangan guys bengkelnya. Oh nggak berani saya megang BMW gitu. Karena bukan sembarangan guys, pasti dia jawab kayak gitu. Ada Mercy kan, oh nggak berani saya megang Mercy. Tapi kalau kalian bilang kan macam Corolla tadi, Baleno, Starlet ya, Starlet itu mantep ya, itu mobil bandel itu, walaupun bentuknya Motuba tapi bandel itu dibilang kawan aku. Ada yang sampai sekarang masih pakai tuh, paten tuh, walaupun bentuknya kata orang kurang enak tapi paten. Udah itu Timor tadi ataupun apa, itu semua orang berani megang guys. Baleno, Timor, Corolla Grid, Honda tadi ya, Genio, semua orang tuh berani megang. Tapi kalau kalian bilang produk Mercy nih, BMW, Hyundai, banyak orang angkat tangan. Nissan aja kadang orang angkat tangan. Dulu pernah juga aku punya Nissan Serena tahun 2008 yang Hickstar itu ya, pokoknya itulah, pokoknya kalau salah aku mohon maaf. Dia dibuka dari sini guys, pintu tuh dibuka dari sini, ada on off ya, terbukalah pintu itu, pintu belakangnya. Jadi itu makanya kalau mau kalian hemat perawatan ya belilah brand Toyota, Suzuki, Daihatsu pun bisa juga. Cuman Daihatsu banyak orang yang bilang lembek. Ya aku nggak mau bilang gini gitu ya, cuman aku pernah piara Espas ya, Espas. Kalian tahu kan Espas itu produk Daihatsu, itu paling lembek, paling loyo. Espas tuh paling ribet. Karena aku bawa ya guys ya, ini apa namanya, pernah beli pickup Espas dulu waktu belum beli Baby Blue nih ya, Baby Blue belum beli ya, Espas aku beli. Di starter kadang hidup, di starter kadang payah, kadang habis minyak pun sampai res pun hidupnya susah. Udah ganti dinamo baru, dinamo start ya, start apanya pun dinamo cas udah ganti baru, apa nggak pening lah guys ngurusnya Espas itu di Atsu ya. Udah itu pernah ya kan, waktu banjirnya nggak tinggi guys, paling sebentaran mata kaki gitu aja lah kan, tinggi sedikit, sebetis lah kulewati ya guys ya. Pokoknya ada tuh area yang dibilang orang tuh kalau Espas kena kecipratan air tuh langsung mati. Jadi kena mungkin guys area itu ya kan, kulibas aja kan, kupikir kan carry kan, mati guys tiba-tiba mobilnya langsung. Ketika mati tuh aku udahlah ngeri kalau pakai Espas. Makanya kemarin pun ada ditawari orang kan Espas, nggak berani ngambil guys, nggak berani kalau Espas, karena pengalaman di Espas tuh peninggal guys. Jadi itu aja guys ya kalau yang mobil sedannya ya. Kalau mobil yang lainnya kalian mau semacam apa nih ibaratnya, macam sedan yang apa ya, macam sedan pendek kayak Agya gitu ya, ataupun mau yang ini apa namanya, mobil keluarga gitu ya kan, tergantung kalian lah. Kalau sedannya itu udah kupilih kan ya. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi tentang seputaran mobil nih, aku tahu lah, tahu sedikit juga ya, sedikit banyak tahu juga lah guys ya. Oke guys, segitu aja, nanti kita lanjut lagi part selanjutnya tentang mobil 50 jutaan. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.